Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita masih menikmati euforia kemenangan demi kemenangan Barcelona di bulan Oktober. Karena nanti Barcelona akan bertanding kembali di bulan November ya. Tapi sebelum gue bahas YouTube ini, gue akan membahas tentang yang seperti yang gue janjikan di video sebelumnya. Gue bahas tentang bukan gegen pressing, bukan high press, bukan hanya sekedar offside trap yang dilakukan oleh Hansi Flick, tapi bagaimana Hansi Flick menghadirkan high risk football, ya, sepak bola yang penuh resiko. Ya, ini akan ada muncul lagi kayak strategi-strategi perangkap offset. Coba sekarang lu lihat tim mana yang memiliki strategi perangkat offset. Dan kenapa Hansi Flick memilih untuk mengadjustment perangkap offset dalam Barcelona, dan kenapa Hansi Flick berani ya mengambil keputusan demi keputusan ketika dia menangani Barcelona. Karena menurut gua seorang pemimpin ya yang sangat mahal adalah keputusan-keputusan yang dilakukan atau yang diambil oleh kepemimpinan tersebut. Nah, jadi gua akan bahas apa itu high risk football, ya, sepak bola yang penuh resiko, dan kira-kira akan seperti apa Barcelona ke depannya. Dan ini yang menarik nih, selain football high risk dan ada beberapa fakta-fakta yang menarik tentang Barcelona, nanti akan gue jelasin. Gue juga mau ngebahas, ya, gue mau mengajak diskusi kalian yang fans Madrid, karena gue ngelihat fans Madrid ini lagi terpecah tentang kehadiran Kylian Mbappe. Ya, Mbappe didatangkan yang jelas-jelas untuk melengkapi kesempurnaan dari Real Madrid, tapi ada dua kubu. Ada kubu yang masih ya pengen ngelihat Mbappe struggle, Mbappe survive, Mbappe adaptasi di Real Madrid, tapi juga ada kubu yang langsung pengen instan, mengatakan bahwa buat apa datangin Mbappe, salah satu pemain yang dengan gaji tertinggi, dia udah punya experience atau CV Piala Dunia, dia bukan pria yang berusia 20 tahun ke bawah. Jadi ada dua kubu, nanti bakal gue jelasin titik temunya antara Kylian Mbappe dan Real Madrid nih, dan fans Real Madrid seperti apa. Soalnya kenapa gue gatel, gue mau bahas di Twitter, ya lu tahu sendiri masa di Twitter kadang akun anonim semua, akun-akun gak jelas gitu, buat apa, mending gue ngomongin di sini ya. Jadi yang tadi gue bilang, fans Madrid terbagi dua, satu yang masih sabar nungguin Mbappe adaptasi, satu lagi yang udah kayak memiliki ekspektasi tinggi dan dipatahin ya. Jadi kalian fans Madrid yang nonton, kalian bisa diskusikan di sini, kalian bisa keluarkan opini atau argumen-argumen kalian, nanti bakal gue bahas di akhir. Tapi sebelumnya, gue mau sapa-sapa dulu buat temen-temen yang nonton video ini, yang nonton YouTube pada jam premier, jam live, dan nonton gulungan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, absen dulu dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari luar Indonesia, yang lagi kerja di luar Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, semoga semua dalam ya keadaan sehat dan makin sukses. Yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang masih kuliah atau masih sekolah diberikan nilai yang bagus sehingga nanti kalian diterima di kampus atau kantor yang kalian inginkan. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Ya, semoga semua semakin bahagia ya, sebahagia. Nah, ada gosip-gosip juga nanti akan gue bahas. Nah, tapi seperti yang gue katakan, apa itu football, high risk football dari Hansi Flick? Ya, di era zaman sekarang, di era pemain-pemain cepat, di era sekarang udah jarang lagi pemain-pemain yang mengeluarkan skill individu gocek 1, 2, 3 orang sampai ujung ke depan. Joga Bonito udah nggak ada. Ya, sekarang main bener-bener teamwork. Dan di era zaman sekarang yang siapapun bisa cetak gol, ya semua juga bisa sih. Cuma lu melawan tim-tim yang memiliki kecepatan, ya nggak cuma penyerang yang larinya kenceng, tapi gelandang larinya kenceng, bahkan back kiri larinya kenceng. Yang pertama, Hansi Flick menerapkan sistem offset trap, ya, jebakan offset. Ya, selain dia menerapkan high defensive line, dia juga menerapkan jebakan offside. Nah, Inaki Peña itu sampai mengatakan bahwa
Sejujurnya saya cukup kurang tenang dengan high defensive line dan jebakan offset. Tapi entah mengapa itu semua works, berjalan sangat works. Dan gue sepakat sama ini Pena, nggak ada kiper yang nggak deg-degan kalau back lu tuh jauh di depan, back lu tuh jauh di atas. Ya, jadi PR-nya banyak. Nanti lu harus maju ketika ada bola teropas-teropas, bola-bola tajam lu harus maju, lu harus buang, dan kapan lu harus mundur. Semua pemain, 11 pemain yang ada di lapangan itu harus memiliki konsentrasi tinggi dan harus memiliki keputusan, mempunyai ya keputusan-keputusan yang harus bagus, Jelek dikit selesai, jelek dikit selesai. Kalau kita berkaca dari lawan Real Madrid, memang offsetnya ada 12. Tapi lu bayangin, yang nggak offset berapa? Untungnya kayak Vini itu tendangan masih melebar, kayak Mbappe dengkulnya masih geter. Kalau enggak kan selesai juga. Ada skor 4-3 itu bisa, skor 4 sama itu bisa kalau lepas. Kalau emang gol. Ya, jadi ini high risk banget. Ini udah bener-bener nggak ada bola seri. Ya gue sering bilang di YouTube gue, nggak ada bola seri. Ya, lu mau menang gede atau lu kalah gede. Untung sejauh ini menang gede terus. Nah, high defensive line bikin pertama kiper nggak nyaman. Bikin back itu bekerja lebih keras. Beda banget sama back-back yang timnya itu mid block ya, lu nahan di tengah, nunggu di tengah atau bahkan low block. Udah low block, drop back lagi. Bolanya nggak diambil, lu cuman geser ya, ketika wing kiri mereka dapat bola, 3 orang langsung geser ke sebelah kanan berarti. Wing kiri dapat bola sebelah kanan, wing kanan dapat bola di sebelah kiri, tinggal geser doang, nggak diambil. Itu pernah dilakukan saat Arsenal. Nah, kalau contohnya itu dilakukan Arsenal saat habis menerima kartu merah udah depan dengan City. Ya, itu cuma geser-geser doang. Atau Atletico Madrid di 2 tahun sebelumnya itu sering melakukan hal seperti itu. Inter di final Liga Champions lawan Manchester City. Nah, dengan tingginya garis pertahanan, komando di lini belakang itu benar-benar harus terjaga. Butuh leader yang benar-benar bisa teriak, leader yang benar-benar punya scanning yang pas, leader yang punya jiwa kepemimpinan. Jadi dia tahu kapan harus teriak. Yang terjadi di Barcelona, Inigo Martinez itu harus selalu jadi orang terakhir. Ya. Makanya offset Mbappe itu dia pasti di belakang Inigo Martinez. Karena kalau dia di belakang Kubarsi, dia masih ada Inigo Martinez. Nah, jadi antara Inigo Martinez, di depannya tuh harus ada Kubarsi, Konde, dan si Balde. Mereka itu orang-orang yang nggak boleh ada di belakang Inigo. Inigo harus menjadi komando terakhir. Ya, dia harus setiap dia defense, setiap ada bola build up, entah direct atau bola datar, ini 3 back harus ngeliat Inigo. Dan Inigo harus keluar suara. Bayangin 90 menit begitu itu pasti. Ya, makanya sering terjadi offside. Mbappe offside, Bellingham si Vini offside. Jadi banyak-banyak offside. Itu adalah bentuk high defensive line, offside trap, dan jiwa kepemimpinan, kesolidan lini belakang dari Barcelona. Nah, pinternya dari Hansi Flick, kenapa dia garis tinggi? Udah bener dijudiin sekalian ya. Lu kalau mau lewat, kalau mau enggak ya enggak, kalau enggak kerebut, kalau enggak ya offset. Nah, karena pemain Barcelona kalau kena speed atau sprint dari Mbappe, dari Vini nggak bisa ngejar. Paling Balde bisa ngejar tuh Bellingham, Balde bisa ngejar tuh Mbappe, Balde bisa ngejar Vini. Cuma kan Balde kan di kiri doang. Kalau dari kanan, Konde pasti kalah lari. Kalau di sprint itu pasti kalah lari. Makanya tugas back Barcelona, pertama, jangan sampai kasih balik badan. Ya, kedua, jangan sampai dia megang bola di duel harus menang. Karena udah kalau 1 lawan 1 itu lewat. Nah, gimana caranya kalau biar nggak 1 lawan 1? Ya ketika di sprint, kalau nggak tutup bola ya di offsetin. Nah, 12 offset menurut gue itu berhasil. Nah, jadi selama 90 menit komando, makanya Inigo Martinez lebih gede dari Kubarsi tuh kemarin tuh ratingnya. Di belakang dia paling gede kan, 80 Pak. Itu yang terjadi di lini belakang Barcelona. Bikin kiper nggak tenang, konsentrasi harus terjaga, ya, pengambilan keputusan harus benar-benar tepat dan nggak boleh salah. Itu
yang gue bilang high risk football. Di lini tengah, gimana di lini tengah? Lini tengah, coba lu nonton sekarang. Pedri 2 tahun lalu, Pedri setahun lalu deh, sama Pedri sekarang. Lawan Valverde gimana? Di sprint, mati Pedri. Lu lihat kemarin Pedri, lu ulang-ulang. Di sprint lawan, dikejar sama dia, disengkat, jatuh, berjibaku. Nah, ada 6 pemain La Masia di situ. Inaki Peña, Balde, lalu Kubarsi, Pedri, si Casado, Gavi, sama Dani Olmo. Ada 6 di situ. Yang mana kita tahu ini pemain bagus. Yang mana kita tahu ini pemain sangatlah potensial. Apa yang kurang dari mereka? Gue udah sering, lu yuk penonton Karbol Mania nih, udah bilang, Pedri ini pemain bagus, Gavi semua La Masia bagus. Kurangnya apa? Fisik. Ya gue nggak tahu, nggak diajarin kali latihan fisik sama Xavi. Tapi sama Xavi juga nggak diajarin megang bola, diajarin bola direct, duel ya kalah lah. Sekarang directnya bagus. Kalau duel menang mulu, berani sliding tackle, berani berjibaku, berani tabrakan, tuh pemain bola. Kalau megang bola kuat, nggak megang bola, pergerakan tanpa bolanya bagus. Kalau lagi defense, gelandang-gelandangnya jadi breaker juga bisa. Tuh, main bola, capek main bola. Nah, di lini tengah, lu bayangin Pedri sama si Casado. Lu mau adu kecil sama mau adu mungil badan sama klub mana coba? Di MU masih ada Casemiro. Ya, tengah-tengahnya di mana? Di Madrid gede-gede semua. Itu Tchouaméni sama Vinga ya 180 lebih semua. Di Munchen ada Goretzka. Ya lu mau adu sama siapa yang badannya mungil, kecil, masih muda. Ya dia ada beberapa pemain yang 22 tahun taruh di situ sama si Hansi Flick yang ditugaskan untuk mengatur lini tengah. Di zaman Xavi, gue gergetan. Yang namanya gelandang itu nggak build up dari nggak direct terus menerus dari belakang ke depan. Nggak terus menerus lu overload di kotak penalti disuruh ngambil second ball, enggak. Lu yang build up pelan-pelan, tak-tok. Lu yang ngatur ritme, ya. Makanya lu sering lihat kayak, kenapa ini jaraknya deket Pedri sama Casado dia nggak bagi bola? Enggak. Itu dia lagi ngedeteksi, lagi nge-scanning, lagi emang ngedelay bola itu. Nah, di lini depan gimana? Ganti-gantian, gantung Yamal, gantung Rafinha, gantung Lewandowski. Nah, yang lagi menarik dari Barcelona, ini lagi ada history yang ini kan bergejolak kan, dinamis banget. Naik turun naiknya lagi dinamis banget. Ya, lu bayangin Hansi Flick datang ke Barcelona. Ya, lu bayangin dia langsung matahin rekor unbeaten-nya Madrid. Ya, dia sulap pemain-pemain yang kita bisa beranggapan dulu kayak ini kayaknya udah nggak fungsi, tapi masih bisa. Kita bilang, ini Rafinha, jual tuh Rafinha gitu kan. Kata Hansi Flick, jangan. Dia ditawar 2 kali lipat gaji di klub Arab, nggak didatengin 120 juta buat income Barcelona beli pemain, nggak, jangan. Gue ngeliat lu potensial, bagus. Ya, Ansu Fati doang nih, gue masih nunggu. Frenkie de Jong, ya segitulah memang de Jong. Makanya dia kalau ada temen, dia kalau ada double pivot, ada partner, ya jalan, bisa de Jong. Nah, yang lagi nikmat dari Barcelona adalah ketika era Xavi, era buram ya, dari Koeman ke Xavi itu buram banget. Pemain-pemainnya jelek, mainnya nggak jelas, tactical play-nya itu kita nggak tahu seperti apa, ya. Dibantai Munchen 8-2, datanglah seorang Hansi Flick. Yang mana Hansi Flick akan bertemu dengan Munchen, yang mana Hansi Flick akan bertemu dengan Madrid, yang lagi superior banget. Mati semua, tewas sama Hansi Flick. Tewas nih bro. Ini yang lagi ada kenikmatan. Maksudnya lagi enakin gini. Gue kan emang nggak anggap sepak bola itu menang atau kalah doang ya. Lu nonton live score aja, lu nggak usah nonton bola pagi-pagi. Lu buka Safari dari iPhone lu, buka Google dari iPhone lu, klik dah tuh hasil skor. Enggak, gue nikmatin dramanya, gue nikmatin naik pasang surutnya, ekonomi. Gue nikmatin drama pembelian, penjualan pemain. Gue nikmatin drama-drama kepelatihan. Hansi Flick datang sebagai bapak, semua dirangkul. Ya, Pedri udah bisa lari,
Casado jadi tiba-tiba kayak Xavi mainnya, terus Rapinya main kayak gitu, Lamine Yamal ya diorbitkan sama Xavi tapi dijadikan oleh si ini sama La Masia, sama si Hansi Flick. Dulu lu El Galacticos ada Ronaldinho, dulu lu BBC plus Kakak ada si Lionel Messi. Sekarang lu punya pemain yang speed, full muscle banget ya, Mbappe, Bellingham, Vini, ada Lamine Yamal. Itunya enak juga buat dinikmatin, bro. Bener. Lu nikmatin perubahannya, setahun lalu Barcelona kayak gimana, sekarang kayak gimana. Itu sepak bola lagi di situ. Kita nikmatinnya. Lu kalau mau menang, pengen menang mulu, mending menangin diri sendiri di kehidupan nyata. Mending kita sukses pernah mencapai ini, kita sukses ini di keluarga kita, nggak jadi beban di keluarga kita, bisa ngangkat harkat martabat keluarga, mending gitu ya. Kalau gua kan nikmatinnya seperti itu, makanya gua kayak nggak terpatok klub birokrat, klub menangan ya, nggak, nikmatin aja Barcelona, nikmatin. Ini real life, bro. Itu yang terjadi di Barcelona. Apalagi yang gua maksud high risk football, dia berani ngambil keputusan. Lu bayangin, gua aja bingung, bahkan lu juga bingung, siapa orang yang main di belakang Lewandowski. Kan ada Olmo langsung, kan ada Rapinya lagi bagus, taruh kiri Ansu Fati, taruh kiri Ferran Torres. Dari berbagai banyak macam keputusan, dia memilih Fermin Lopez. Lu pikir pilihan dia Fermin Lopez salah? Enggak. Fermin Lopez memang ya jadi template Barcelona untuk di babak pertama. Ya, lu lihat nih. Memang works Fermin Lopez ketika lawan Munchen bagus main dari babak pertama. Di lawan Madrid, dia terlihat memang seperti terkunci. Tapi terkuncinya atau kagoknya seorang Fermin Lopez itu adalah trik atau strategi dari Hansi Flick. Mainin aja Fermin Lopez dulu. Ya, dia udah tahu pakemnya tuh. Madrid nungguin 6 pemain di belakang. Masa babak kedua nggak butuh gol? Babak kedua main. Gue pikir dia diganti Olmo, Fermin Lopez. Karena apa? Gue pengen ada pemain yang satu yang bisa meliuk-liuk, kuat megang bola di final terlawan. Nggak diambil itu sama Hansi Flick. Yang ditarik Fermin Lopez, tapi Pedri yang dimajuin. Gila gak keputusannya tuh? Hah? Gila ya Hansi Flick ya. Yang masuk siapa? Frenkie de Jong. Lu lihat dulu posisi dan kondisi Frenkie de Jong, ya. Dikabarin gaji tertinggi, ya selalu sakit, cedera, badannya ringkih, ya ekspektasi kita terlalu tinggi sama Frenkie de Jong. Di saat itu skor masih 0-0, bro. Frenkie de Jong masuk. Lu lihat kurang judi apa tuh Frenkie de Jong dijadiin judi sama Hansi Flick. Lu masuk, lu lagi ekspektasi fans mungkin sama lu lagi kurang percaya. Ya, kaki lu mungkin bisa ringkih, lu mungkin langganan rumah sakit. Lu bahkan belum berkontribusi banyak buat Barcelona. Ya. Kalau lu main dan Barcelona kalah, mati lu. Ya. Tapi kalau lu main, lu jadi game changer, lu jadi pengubah permainan, pembeda permainan, lu dapat sesuatu lagi dari fans. Yang terjadi apa? Bagus mainnya Frenkie de Jong. Gimana coba? Kalau itu bukan Hansi Flick, bisa aja Frenkie de Jong disimpan terus. Kalau itu bukan Hansi Flick, bisa aja Frenkie de Jong dimainin entar justru kalau udah Barcelona kebobolan di menit 70 atau Barcelona udah golin 1, enggak, masuk sekarang. Ya. Gue tahu deh di kepala lu kayak, ya anjing Frenkie de Jong lagi, gimana nih? Ntar kalau kalah enak banget nih kita ngumpat-ngumpat. Ntar kalau justru jadi kalah kita benci lagi sama Frenkie de Jong. Ntar kalau ini enggak, masuk kata Hansi Flick, masuk main tenang buat diri lu sendiri, buat tim. Lu kasih tahu kemampuan lu. Gila pas Frenkie de Jong masuk di tengah tuh udah menang tuh. Dia kan 4 tengahnya, tapi ya dia diamond ya. Pas diamond kita emang susah tembus. Tapi kalau yang lainnya Bellingham lagi maju, Valverde belum turun, menang kita ya, bisa ngeringsek. Ngeringsek. Mana itu? Itu. Nah, dia mainin Gavi. Ya, Gavi main memang udah menang. Apa fungsinya? Balikin lagi kepercayaan diri Gavi.
Gavi biar dirasain lawan Madrid lagi di atas angin kayak gimana. Ya, Gavi yang ngelihat Barcelona dari menit 1 sampai 70 adem ayem. Silakan bikin seru, bikin heboh. Langsung ribut dia sama Vini. Itu football high risk. Dia berani dia memiliki keputusan yang sangat luar biasa. Dia berani berjudi. Dia nggak main aman. Football high risk ya. Lu Iñaki Peña panik. Lu lagi bagus banget Iñaki Peña. Itu yang gua dapat simpulkan dari Barcelona. Dan ini yang tadi gue bilang, kalau koordinasi lini belakang Barcelona nggak bagus, ya 90 menit nggak konsentrasi, Inigo Martinez nggak jadi orang paling belakang. Kacau dan rusaknya kayak 2 gol yang terjadi kepada gawang Real Madrid, yaitu gol Lewandowski, yaitu gol dari Rapinya. Kenapa gue bilang gol Lewandowski? Dia nggak ada tuh konsep stopper libero, ya. Lu lihat golnya Lewandowski, kenapa Lewandowski nggak offside? Ya, Lamine Yamal cuman gini-gini doang nih sama Mendy. Apa yang dilakukan Mendy? Dia terlalu fokus sama Lamine Yamal. Gue udah tahu yang ada di kepala Mendy. Ini orang lagi jadi star boy, ini orang lagi jadi sorotan. Jangan sampai dia ngelewatin gua. Gua boleh kalau syukur menang ya, kalau kalah pun nggak apa-apa kalah. Yang penting nih orang nggak lewat. Nanti gue bakal diberitain Lamine Yamal gue kantongin. Apa yang terjadi? Di drop back Lamine Yamal gini. Lu lihat ketika Casado ngeoper Lewandowski, kepalanya Mendy di mana? Di Lamine Yamal. Ya, lu lihat Rudiger sama Militao di mana? Di depan Mendy. Lu lihat Valverde di mana? Valverde lagi ngejar Lucas Vazquez lagi ngejar Lewandowski. Dan lu lihat apa yang terjadi? Lewandowski awareness offside-nya bagus dan dia lari dari belakang si Mendy, ya. Dia di belakang si Militao dan Rudiger, tapi dia masih ada di depan Mendy sehingga dia tidak offside. Kalau Mendy awareness defense-nya bagus, dia nggak terlalu fokus sama Lamine Yamal, atau komando dari Rudiger Militao bagus, ketika dia bilang up, naik semua. Nggak ada yang boleh fullback di depan stopper. Di belakang stopper libero. Tuh, koordinasi di lini belakang Madrid kurang padu. Mendy terlalu fokus pada si Lamine Yamal. Nah, gol terakhir dari Rapinya. Kenapa gol terakhir dari Rapinya bisa kayak gitu? Umpan dari Inigo Martinez, dia cuma nendang buang bola jauh ke arah kotak penalti. Rapinya dapat. Lu lihat lagi Militao, Rudiger lagi di mana? Lu lihat lagi Mendy lagi di mana? Bahkan kalau si Lucas Vazquez narik aja setengah lapangan, ada di garis kick off, itu offside. Tapi enggak, dia ngejar si Rapinya. Dia ada di belakang Rapinya sehingga bola jatuh, penerimaan bola Rapinya belum dalam keadaan offside. Dia kalah sprint sama Rapinya, dia kalah balance, kalah endurance sama Rapinya, dicongkel lah bola. Itu. Makanya Barcelona ada sedikit keuntungan dengan nggak mainnya Carvajal. Emang titik lemahnya ya di situ. Dari si Lucas Vazquez dan Mendy yang terlalu fokus ke Lamine Yamal. Bebas kan Lewandowski kan. Itu yang terjadi. Nah, udah 23 menit nih, tinggal fans Madrid sekarang yang mau perdebatkan masalah Kylian Mbappe. Oke, Kylian Mbappe dibeli secara gratis, tapi kan dia gaji tertinggi juga. Gue yakin fans Madrid beberapa itu punya ekspektasi yang tinggi juga terhadap Kylian Mbappe. Ya, dia CV-nya bagus, Piala Dunia, sering jadi top skor, cetak gol handal gitu, larinya cepet. Bahkan ada yang bilang Mbappe cuma bisa lari doang. Ini fans Madrid yang bilang ya. Gue males nimpalin di Twitternya. Mbappe cuma bisa lari doang ya. Kalaupun lari dan lewatin pemain itu offside. Bro, ini pemain serem bro. Nih ya, gua mau tarik point of view gua dari gua yang sebagai pecinta gelandang. Offside-nya Kylian Mbappe nggak semata-mata gara-gara Kylian Mbappe. Oke, dia dapat 8 offset apa ya. Tapi kalau lu lihat lagi ya, ini gue sebagai orang yang pecinta gelandang ya, makanya gue seneng ada Ozil. Nih gue sebutin
gue seneng Guti ya di Real Madrid, gue seneng Ozil, Di Maria kalau lagi main agak ketengahan, lalu ada si Toni Kroos, Modric, kurang seneng apa gue sama mereka. Yang bikin Mbappe offset, memang pertama itu adalah offset trap dari Barcelona. Ya, dimana Kubarsi itu pinter banget. Dia bilang, nih Mbappe jelek banget sih awareness offsetnya. Nah, ini kebagi setengah bro. Ada offside yang emang kena jebakan offside, ada emang offside si Mbappe-nya yang jelek ya awareness offside-nya. Tapi ada juga beberapa offside yang dari gelandang-gelandang atau pengumpan Real Madrid-nya itu memang telat passing. Ya, itu umpan dari Vini yang Trivela dari tengah nggak offset. Ada beberapa umpan yang nggak offset. Koneksivitas, ya koneksinya nih. Koneksi antar pemain gelandang sama Mbappe itu belum padu. Bukan belum padu, tapi untuk sekelas Madrid emang harusnya udah padu. Makanya gue juga kaget. Bisa sebanyak itu offsetnya, bisa jadi raja offset. Gini, ini sebagai gelandang nih ya, gue main gelandang. Maksudnya gue pecinta gelandang, gue main bola juga sebagai gelandang. Gue kalau punya wing yang larinya cepat, udahlah, cuman kayak badannya bergerak dikit, tek. Ini yang nonton bola nih, kalau ada anak SSB atau anak diklat atau ada anak Liga 3 bahkan, lu tahu deh, ketika badan gerak begini dikit, itu tuh ancang-ancang buat sprint ke depan kan, itu tinggal kasih bola-bola daerah. Coba lu lihat asisnya dari Vasquez apa? Atau dari Bellingham apa dari Valverde gitu. Lama banget ngumpan Mbappe udah kayak begini, ya udah dua kali gerak, ya dia sprint ke depan, baru ditendang bolanya. Ya Kubarsinya naik lah, Inigo Martineznya naik. Ya, makanya gue bilang ini sosok Toni Kroos. Kalau itu ada Toni Kroos nggak bakal 4-0. Madrid bisa golin itu. Itu ada gelandang yang berkelas. Kan lu lihat Bellingham kan bukan yang tengah banget, CMF banget gitu ya. Dia kadang AMF, bahkan kemarin main di wing. Valverde juga udah kebiasaan main di sayap, ada gantiin lubang ini lubang itu yang dibilang yes man. Tapi dia jadi bukan gelandang murni. Nah, harus ada konektivitas. Lu nonton golnya Vinicius sama Toni Kroos ke Bayern Munchen. Toni Kroos cuma bilang gini, apa yang dilakukan Vini, dia melakukan gerakan dummy. Dia maju, dia mundur ke belakang. Iya, bahkan Toni Kroos, dia tahu tuh, ketika Vini mundur ke belakang, si Kim Min-jae maju, dia langsung oper ke tengahnya. Dan dia langsung body feint kan, sat, hilang. Nggak ada yang ngumpan gitu di Real Madrid. Jadi menurut gua nggak semata-mata 12 offside yang terjadi gara-gara pokoknya emang Mbappe kena 8 offside gitu. Cuma ya gimana lagi, lu telat passing gitu. Lu passing ketika Mbappe-nya udah lewat. Jadi gua bukan masalah pengen belain Mbappe banget, enggak. Ya gua mau bilang kalau Madrid memang kehilangan gelandang, seorang pengumpan handal. Jadi kalau masalah offside, bukan masalah offside, masalah Mbappe, lu masih tetap harus bisa percaya sama Mbappe. Yakin gue pasti dapat Liga Champions mah. Kalau nggak tahun ini tahun depan pasti dapat. Cuma lu terlalu sebel mungkin kalah sama Barcelonanya 4-0 kayak gitu ya. Kalau masalah offset bukan cuma semata-mata kesalahan Mbappe, tapi lu nggak punya gelandang yang punya koneksivitas sama penyerang lu yang dimana harusnya bahkan seorang gelandang nih ya, dari lirikan mata, dari gestur begini dikit, lu udah tahu harus umpan kemana. Tapi ini nunggu Mbappe lari dulu baru diumpan. Itu dari gua. Oke? Gitu aja buat teman-teman. Sekali lagi selamat buat fans Barcelona dan sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Buat fans Madrid juga makasih ya. Makasih apa ya? Makasih udah semoga kalian bahagia.